Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman Senin Legi semuanya ya, dimanapun berada, teman Senin Legi dimanapun berada. Video kali ini adalah video untuk jawaban teman kita yang berada di Malaysia ya teman-teman ya. Teman kita yang berada di Malaysia ini saat ini usianya 49 tahun ya teman-teman ya. Di usia 49 tahun ini teman ini mengalami banyak sekali kesulitan, mulai dari rezeki, mulai dari kehidupan rumah tangganya gitu ya teman-teman ya. Itu mengalami banyak kesulitan gitu. Kemudian dia itu ditinggalkan oleh suaminya gitu ya teman-teman ya. Nah, bahkan suaminya itu mengatakan bahwa sekarang wajahnya itu seperti wajah makhluk halus kan gitu, dan suaminya itu sering melihat bahwa istrinya ini didampingi, selalu diikuti oleh bangsa makhluk halus gitu ya teman-teman ya. Kemudian suaminya ini mengatakan, saya tidak akan bisa berlama-lama hidup denganmu. Itu ya teman-teman ya. Saya bisa mati mendadak jika hidup selalu bersamamu, jadi saya ingin pisah gitu. Jadi suaminya itu mengatakan seperti itu teman-teman ya. Nah ini ketika ditanyakan oleh orang pintar, orang yang tahu gitu ya teman-teman ya, maka penjelasan dari teman kita ini mengatakan bahwa sekarang ini Senin Legi di usia 49 tahun itu dianggap sebagai pembawa petaka atau pembawa sial gitu ya teman-teman ya. Sebagai pembawa sial itu. Ini teman-teman, Senin Legi di usia 41 tahun, 49 ya. Di usia 49 tahun itu roda kehidupannya itu di angka 1. Itu ya teman-teman ya. Jadi mulai dari auranya, mulai dari mulai dari kerezekiannya itu memang sedang sulit gitu ya teman-teman ya. Ini bukan faktor dari gangguan-gangguan atau gimana, enggak, itu karena memang dari roda kehidupannya gitu. Jadi roda kehidupannya tuh seperti itu. Jadi ini buat ibu yang ada di Malaysia ya ibu ya. Jadi ibu itu nggak diganggu oleh makhluk-makhluk atau gimana, itu enggak bu. Karena itu memang faktor alami. Dari usianya ibu memang seperti itu. Usia 49 itu memang seperti itu bu. Banyak cobaan. Banyak cobaannya, banyak godaannya tuh memang seperti itu ya bu ya. Jadi kalau dilihat dari suami ibu pun sekarang ini posisinya itu sama bu. Posisinya suami ibu itu roda kehidupannya pun sama-sama di angka 1 gitu. Sama-sama di angka 1 gitu. Jadi ya memang sama-sama ibu mudah bosan gitu kan, mudah jenuh gitu ya. Suami ibu pun seperti itu gitu ya. Suami ibu pun karena rodanya di angka 1 juga kesulitan mencari rezeki gitu. Karena apa? Roda kehidupannya memang di angka 1 itu tadi. Memang sedang dicoba. Jadi sama-sama ibu di angka 1, suami ibu juga di angka 1. Makanya dia itu merasa bahwa ibu dianggap sebagai pembawa sial atau gimana, itu ya kayak gitu bu. Kalau nggak bisa memahami ya seperti itu ujung-ujungnya bu. Gitu ya bu ya. Nah apalagi nanti kalau suaminya ibu itu menikah lagi, dan itu nanti pun terjadinya itu akan sama bu, akan bertingkah seperti itu lagi. Karena apa? Posisi suaminya ibu masih di angka 1, ibu juga di angka 1. Kalau bisa memahami di situ ya kita pahami wetonnya apa gitu kan, jatuhnya di angka berapa gitu. Jadi nggak saling menyalahkan, nggak saling ini loh bu ya, selalu menghubung-hubungkan hal-hal yang goib gitu ya bu ya, yang katanya suaminya ibu itu diguna-guna lah gitu, yang katanya kena yang aneh-aneh lah gitu ya bu ya. Itu enggak bu, itu karena di situ yang namanya Senin Legi di usia 49 tahun ya memang seperti itu, banyak sekali cobaannya. Karena apa? Memang posisi rodanya itu masih di angka 1. Caranya gimana ya? Caranya ibu harus pasrah saja, pasrah sama Allah, jalani saja hidup itu bu ya. Jangan mengkait-kaitkan setelah ada kejadian ini kemudian cari orang sana, cari orang sini untuk menyingkirkan hal itu. Itu nggak akan bisa tersingkir bu, kecuali dihadapi saja gitu loh. Ya bu ya. Ya seperti itu. Jadi kasihan ibunya lagi posisi rezekinya ini lagi sulit, lagi susah. Kemudian ada orang datang ngomong gini, suruh bayar mahar sekian kan, lagi sulit-sulitnya ibu ya. Jadi ibu saat ini itu ya gimana ya, ya dekatkan diri sama Allah saja kan gitu kan. Kita pasrahkan sama Allah,
tentang hal-hal gaib yang seperti itu dibuang aja di dalam pikiran ibu, di dalam angan-angannya ibu, itu disingkirkan aja. Yang penting banyak zikir, banyak doa gitu, berserah diri sama Allah. Jalan satu-satunya adalah berserah diri. Dan kalau bisa itu dipertahankan rumah tangganya ibu. Kalau bisa itu dipertahankan, sebisa mungkin itu dipertahankan. Kalau nanti ibu mencari pengganti baru, ya bu ya, kalau ibu nanti mencari pengganti baru, suaminya ibu cari istri lagi, justru nanti semakin parah keadaan suaminya ibu. Akan lebih terpuruk lagi gitu loh. Karena dari keterpurukan yang pertama dia belum bisa mentas ya, belum bisa bangkit dari keterpurukan yang sekarang ini ya ibu ya. Keterpurukan sekarang ini kan mungkin ada masalah dengan ibu, rumah tangga ibu sedang kacau gitu kan. Tidak bisa membenahi, tidak bisa memperbaiki. Ya ujung-ujungnya kalau mencari lagi, ya masalah yang pertama ini belum selesai ya disambung ke istri yang keduanya gitu bu ya. Masalahnya akan seperti itu. Akan bertambah terus. Tapi kalau dihadapi, kalau ibu bisa menghadapinya, suami ibu juga bisa menghadapi, tetap bertahan dengan ibu. Dihadapi semua dengan ketabahan, kesabaran, insya Allah bu. Percaya dengan Allah. Dan ibu itu jangan merasa kok saya rezekinya sulit ya. Saya dapat rezeki dari mana ya? Kalau usaha saya ini bangkrut, saya mau gimana ya? Jangan seperti itu bu. Rezeki itu sudah ada yang mengatur gitu ya bu ya. Semuanya itu ada yang mengatur. Namun kalau dilihat dari roda kehidupan, ya sekarang ini ibu sedang diuji sama Allah melalui usia ibu. Setiap orang itu memiliki masa kejayaan gitu kan. Kapan kita itu merasa diberikan kemudahan rezeki, kapan kita dipersulit oleh Allah. Gitu ya ibu ya. Kapan kita dipersulit oleh Allah. Ya sekarang ini mungkin yang kemarin-kemarinnya ibu mungkin lupa bersyukur sama Allah atau gimana gitu ya ibu ya. Jadi kalau sekarang ini, kalau jawaban saya itu seperti itu terkendala dari usia ibu yang sekarang ini menginjak usia 49 tahun. Itu ya bu ya. Dan kalau suaminya ibu sekarang ini terikat dengan wanita lain, ya karena suaminya ibu itu di usia 49 tahun ini, suaminya ibu itu merasa bosan dengan ibu gitu loh. Kalau tidak dipahami ya seperti itu bu. Karena di usia 49 tahun ini posisinya 1 sama 1. Suaminya ibu kan yang Senin Legi kan ibu gitu. Kalau suaminya ibu tuh kemarin, yang jelas saya nggak sebutkan tahunnya suami ibu ya bu ya. Yang jelas sama, roda kehidupan suaminya ibu di angka 1, ibu juga di angka 1. Jadi adanya ya emosi, aja marah, saja bosan aja gitu ya bu ya. Gairahnya ibu itu meningkat gitu loh. Gairahnya ibu itu semakin meningkat gitu kan. Sedangkan suaminya ibu itu juga sama-sama meningkat. Jadi sekarang ini yang ada itu ya itu tadi, hanya ada gairah yang namanya gairah seks itu semakin tinggi gitu ya bu ya. Suaminya ibu semakin tinggi, ibunya juga semakin tinggi. Sedangkan suaminya ibu itu ingin mencari suasana baru. Dengan posisi yang rendah itu ingin suasana yang lebih baru lagi, ingin mencari orang yang baru lagi gitu ya bu ya. Makanya itu selalu mengatakan pisah gitu. Dan kebetulan itu suaminya ibu ketemu dengan wanita yang posisi roda kehidupannya ini di atas angka 5. Coba ya, di atas angka 5. Jadi suaminya itu sekarang ini kan sedang masa sulit mencari rezeki sedang diuji. Masalah untuk kebahagiaan sedang diuji karena ketemu dengan wanita yang penuh, yang rezekinya mudah. Itu ya bu ya, yang segala dipermudah, sedangkan wanita ini tidak memiliki cinta. Mungkin seperti itu bu. Wanita tersebut sedang mencari kepuasan gitu ya bu ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi sekarang ini suaminya ibu sedang dipenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan materi, karena
itu sedang dipenuhi oleh wanita lain gitu loh Bu ya. Mungkin wanita itu minta bantuan sama suaminya Ibu, minta tolong lah, minta ini karena sudah terlalu dekat, kemudian dikasih imbalan atau dikasih gaji kan gitu. Jadi merasa nyaman. Rezekinya sedang sulit, ketika ketemu dengan orang yang posisinya di atas angka 5, itu bisa membantu di situ. Dan akhirnya suaminya Ibu tuh jatuh cinta Bu, jatuh cinta dengan wanita yang telah ditolongnya itu tadi. Seperti itu Bu. Nah, kalau firasat Ibu kemarin mengatakan bahwa suaminya Ibu itu terkena guna-guna atau sedang diguna-guna oleh wanita lain. Kalau menurut saya firasatnya Ibu itu memang benar. Memang betul gitu firasatnya Ibu gitu ya. Karena itu saya mengikuti apa firasatnya Ibu. Biasanya firasat seorang istri itu tepat Bu. Biasanya. Gitu ya Bu ya. Firasatnya seorang wanita itu biasanya itu tepat terhadap suaminya. Itu ya Bu ya. Dan kalau Ibu kemarin mengatakan sudah capek, sudah bosan karena suaminya ingin meninggalkan, aku terima aja gitu kan. Itu tergantung Ibu kan gitu. Kalau bisa saya sarankan ini dipertahankan Bu. Mempertahankan rumah tangga itu adalah hal yang luar biasa Bu. Sungguh luar biasa kalau Ibu bisa bertahan. Itu ya Bu ya. Itu Bu ya, godaan di dalam rumah tangga adalah bertahan. Mencari sesuatu yang baru dengan bertahan itu lebih mulia bertahan Bu. Lebih mulia itu bertahan daripada mencari sesuatu yang baru, mencari pengganti baru atau mencari suami baru atau mencari istri baru Bu. Ini itu yang saya sampaikan ya Bu ya. Jadi keadaannya Ibu sekarang ini memang sedang diuji karena roda kehidupannya Ibu berada di angka 1. Begitu juga dengan roda suaminya Ibu juga berada di angka 1 gitu Bu ya. Jadi kalau kemarin Ibu mengatakan ada orang pintar yang mengatakan beginilah, begitulah, begini karena Ibu beginilah, karena Ibu begitulah. Ibu abaikan saja Bu. Jadi pikiran Ibu itu jangan diganggu dengan hal-hal yang seperti itu Bu. Pasrahkan aja sama Allah. Berserah diri aja sama Allah gitu ya Bu ya. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan tentang pertanyaannya Ibu tadi ya. Ya kenapa kok suami sekarang itu sering meninggalkan gitu. Katanya yang sudah jijik lah, yang katanya sudah bosan lah. Karena kalau bertahan terus bisa mati lah gitu ya Bu ya. Dan ini saya sarankan buat Ibu hadapi semuanya. Kalau suaminya Ibu pulang, ya ditunggu, ya dihargai gitu. Tapi kalau suaminya Ibu nggak pulang-pulang, biasanya kan kalau suami, biasanya itu kan butuh istri gitu ya. Seperti apapun istrinya, itu pasti akan butuh. Seorang suami pasti akan pulang ke rumah gitu ya Bu ya. Itu Bu. Jadi mungkin ini Ibu yang bisa saya sampaikan. Jika Ibu masih bingung lagi tentang apa ini tadi ya Bu ya, Ibu bisa tanya lagi kayak kemarin-kemarin tuh itu Ibu bisa tanya lagi gitu ya Bu ya. Dan apabila dalam penyampaian saya ini mungkin penyampaian yang keliru ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya itu ya Bu ya. Jadi karena usianya Senin Legi ini sekarang 49 itu Bu ya. Jadi roda kehidupannya itu di angka 1 ya Bu ya. Di angka 1 gitu. Jadi sedang diuji mulai dari kerezekian, mulai dari hubungan cinta atau hubungan asmara, hubungan dengan orang-orang lain, orang-orang terdekat itu mulai menjauh dengan Ibu. Semuanya itu karena yaitu tadi dari faktor roda kehidupannya itu tadi. Tapi Ibu itu bisa dihadapi dengan banyak berdoa Bu, dengan banyak berdoa, banyak mendekat sama Allah gitu loh. Dengan banyak mendekat sama Allah, dengan banyak berzikir gitu, semuanya itu mudah-mudahan bisa dihadapi. Dan jangan khawatir, rezeki itu akan selalu ada gitu. Allah itu akan selalu memberi rezeki buat kita gitu ya. Itu insya Allah rezeki akan selalu ada gitu ya, akan selalu ada. Ini gitu Bu ya. Jadi kalau dari roda kehidupan ya memang posisinya masih ada di bawah
gitu. Jalan satu-satunya ya itu tadi, kita berdoa sama Allah, pasrah sama Allah, berikan sama Allah. Ya Allah, bangkitkanlah aku dari roda yang keterpurukan ini. Terima kasih ya Allah, gitu. Ya Bu ya. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih buat teman-teman semuanya ya yang selalu menanyakan. Dan mungkin ini karena saya tuh banyak sekali WA yang masuk ini, jadi saya itu belum ada waktu untuk membuat video gitu ya teman-teman ya. Belum ada waktu untuk membuat video gitu. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.